sebenarnya begitu ya, kita harus mencerahkan juga SOP-nya begitu ketika melakukan pelayanan medis, seorang dokter kandungan melakukan pelayanan medis kepada pasiennya itu seperti apa, dokter? Ya. Jadi mungkin tidak hanya khusus untuk di bidang kandungan saja ya, secara umumnya juga. Jadi untuk para masyarakat dan juga dokter. Jadi yang pertama, ketika kita melakukan suatu pelayanan medis ya di rumah sakit maupun di klinik ya, di tempat fasilitas kesehatan, tentu idealnya ya. Jadi dokter, terutama di sini saya berbicara sebagai dokter obgyn ya, harus ditemani oleh satu orang bidan. Oke, jadi memang sudah sudah ditemani bidan atau suster? Ya, suster atau perawat ya, biasanya relatif bidan ya, karena kan menangani bagian kandungan ya. Nah, kan pasien yang kita tangani pasti perempuan, ya kan, namanya juga dokter kandungan ya kan. Nah, idealnya pasien itu ditemani, kan kasusnya ada banyak. Kalau dalam kehamilan ya idealnya ditemanin oleh suami ya. Jika mungkin ternyata tidak bisa, suami bekerja di luar kota gitu ya, paling tidak ditemanin oleh keluarga. Bisa orang tua, bisa kakak, adik atau saudara. Itu idealnya. Jadi idealnya di dalam ruang pemeriksaan ada 4 orang. 2 dari pihak tenaga kesehatan, 2 dari pihak pasiennya. Nah, setelah itu, setelah sudah kondisi itu terpenuhi, nah misalnya ini baru pertama kali, tentu dokter akan menjelaskan kan, oh ya pasien datang ke dokter, saya mau melakukan pemeriksaan USG, baru saya belum pernah di USG, hamil baru pertama kali, masih hamil muda, baru mungkin tes pack baru 3-4 hari yang lalu positif, saya mau periksa dong. Oh, dokter akan menjelaskan dulu USG itu pemeriksaannya seperti apa nanti. Kita melakukan pemeriksaan USG ya, USG itu ada alatnya, nanti ditempel di perut ya, jadi harus mengangkat sedikit baju, ada gel yang dioleskan di perut, fungsinya agar alat itu bekerja dengan baik ya. Dan bagaimana jika misalnya nanti pemeriksaannya itu tujuannya untuk apa juga, untuk melihat, untuk menghitung bagaimana melihat nanti kehamilannya bagaimana. Jika ternyata diperlukan pemeriksaan lain, juga dokter harus menerangkan, misalnya USG dari perut tidak terlihat, harus USG lewat dari jalan lahir, itu juga dokter harus menerangkan kenapa sih harus seperti itu. Dan juga pasien serta keluarganya atau pasangannya selalu punya hak untuk menerima informasi selengkap-lengkapnya dulu, dan juga berhak menyetujui atau menolak. Dan dokter juga akan selalu, dokter yang baik itu akan selalu menghormati keputusan pasien. Kita sebagai dokter akan selalu menyarankan pilihan yang terbaik. Pilihan itu ada banyak ya, tapi nggak semua pilihan itu baik untuk pasien. Betul. Kita menyarankan pilihan yang terbaik, tapi pilihan yang terbaik itu belum tentu pasiennya cocok dan nyaman. Jadi pasien berhak misalnya mencari pilihan lain atau misalnya menolak. Dokter pun mengerti, pasti adalah satu hal dan alasannya begitu kan. Jadi semua itu makanya pentingnya diskusi sebelum melakukan tindakan apapun. Oke.